Ya, eh, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk perkuliahan hari ini saya tidak akan menyampaikan materi yang baru ya, hanya akan mereview materi terkait fluida mengalir sedikit. Kemudian nanti kalau kalian ada pertanyaan terkait soal-soal latihan yang ada di slide ini ataupun yang di slide sebelumnya, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, kuliah saya sudahi gitu ya. Sebagai informasi, kita akan melakukan ujian modul 1 itu hari Kamis minggu depan. Jadi itu adalah tanggal berapa? Tanggal 30 ya. Tanggal 30 jam 7 pagi sesuai jam kelas hari Kamis. Kemudian materinya sampai slide yang bagian ini ya, sampai neraca energi dan alat ukur laju alir berprinsip Bernoulli. Oke, mungkin sebelum diskusi sedikit mengulang terkait neraca energi ya. Jadi pada dasarnya ketika fluida itu mengalir, total energi yang dikandung oleh si fluida selama mengalir itu totalnya akan konstan ya. Karena energi itu bersifat kekal. Jadi tidak bisa dimusnahkan gitu ya. Hanya ketika si fluida ini mengalir, selama perjalanannya jenis energi yang dikandung itu bisa berubah-ubah bentuknya. Artinya apa? Ketika si fluida ini mengalir, itu nanti dari satu titik ke titik yang lain, itu ada energi yang bertambah. Artinya kalau ada yang satu bentuk energi ada yang bertambah, berarti bentuk energi yang lain harus ada yang berkurang. Itu karena totalnya adalah harus tetap. Dan menyatakan energi itu sebetulnya Anda biasanya menyatakan energi itu adalah relatif terhadap suatu baseline tertentu. Jadi tergantung jenis energinya ya. Jadi kalau energi dalam itu adalah berdasarkan temperatur ya. Jadi kalau ada perubahan temperatur artinya dia ada perubahan energi dalam. Sebaliknya, kalau alirannya itu adalah aliran yang isotermal, ya Pak, ada yang mau ditanyakan? Oh, kirain Pak Yogi. Oke. Jadi kalau alirannya itu isotermal, berarti kan tidak ada perubahan temperatur. Artinya tidak ada perubahan energi dalam. Sementara kalau kinetik berarti baseline-nya adalah kecepatan awal. Kalau ada perubahan kecepatan berarti ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan artinya tidak ada perubahan energi kinetik. Demikian juga dengan potensial. Ini adalah karena ketinggian. Artinya ketika meninjau sistem aliran fluida, Anda bisa menentukan basis ketinggiannya itu ada di posisi yang mana. Ya, baseline-nya itu ada di posisi yang mana. Jadi tinggal Anda hitung selisih ketinggian dari suatu titik ke baseline itu. Kemudian yang terakhir adalah energi tekan. Nah, kalau energi tekan, itu nanti baseline-nya Anda bisa gunakan misalnya tekanan atmosferik. Sehingga nanti tekanan, sebetulnya ketika Anda melakukan perhitungan Bernoulli maupun nanti ada perhitungan-perhitungan yang lain ya, tekanan itu selalu dihitung dalam bentuk tekanan absolut ya. Jadi tolong dicatat, tekanan itu dihitung dalam bentuk tekanan absolut. Tapi dalam kasus-kasus tertentu Anda bisa menggunakan baseline tekanan atmosferik sehingga tekanannya itu nanti dinyatakan sebagai tekanan gauge. Oke, harap diingat lagi bahwa energi yang dikandung selama si fluida itu mengalir Anda bisa nyatakan dalam bentuk energi dengan satuan joule ya. Jadi parameternya dalam bentuk energi dengan satuan joule, artinya Anda butuh massa ya. Anda butuh massa dari fluida yang sedang mengalir ya. Jadi kalau energi internal, energi kinetik, energi potensial maupun energi tekanan, ini Anda butuh massa ya. Anda juga bisa nyatakan dalam bentuk energi spesifik. Jadi kalau energi spesifik, semuanya sudah dalam satuan energi per massa. Ya, jadi Anda tidak membutuhkan massa dari si fluidanya, tapi nanti dapatnya itu adalah per satuan massa, joule per kilogram misalnya. Atau Anda juga sudah mendapatkan
penjelasan, bisa juga dinyatakan, jadi ini energi spesifik ya, kalau dinyatakan seperti ini, Anda juga bisa menyatakannya dalam satuan panjang, atau dikenal juga sebagai head. Nanti bentuknya seperti ini. Atau sebetulnya juga bisa dinyatakan dalam satuan tekanan. Jadi kalau satuan tekanan berarti masing-masing komponennya satuannya adalah satuan tekanan. Walaupun nanti tetap ada energi tekan, energi kinetik, dan ada energi potensial. Nah, terkait neraca energi ini, ada persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli ini adalah persamaan energi yang mengasumsikan aliran yang sangat-sangat ideal. Pertama adalah alirannya tentunya tunak ya. Aliran tunak tidak ada akumulasi, sehingga yang persamaan kontinuitas terkait neraca massa itu juga berlaku. Selain tidak ada akumulasi, tidak ada energi yang hilang. Ya, tidak ada energi yang hilang, artinya alirannya menjadi aliran yang isotermal. Isotermal berarti tidak ada perubahan temperatur, berarti tidak ada perubahan energi dalam. Sehingga karena sifatnya isotermal, maka komponen persamaan Bernoulli ini itu menjadi komponen energi tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Ya, jadi hanya 3 komponennya. Tidak ada energi yang hilang, tidak ada energi yang masuk ke dalam sistem aliran, dan tidak ada kerja ataupun energi yang keluar dari sistem aliran tersebut. Ya, itu adalah konsep dari Bernoulli yang ideal. Ya, tentunya yang namanya persamaan ideal atau kondisi ideal itu tidak akan terjadi di dunia nyata. Sehingga nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya kita akan lihat penyimpangan atau tambahan-tambahan modifikasi dari Bernoulli itu apa saja. Ya. Jadi kembali diingat ya, jadi Bernoulli ini membandingkan 2 titik. Katakanlah di sini titik A dan titik B. Jadi Anda menghitung komponen energi di titik A dan komponen energi di titik B. Total dari masing-masing komponen energi itu harus sama. Ya, total di kiri sama dengan total di kanan. Total di A sama dengan total di B. Nanti tinggal Anda lihat mana yang akan berubah. Seperti kasus ini, karena ketinggiannya berubah, berarti potensialnya berubah. Dari A ke B itu naik. Berarti harus ada yang turun. Nah, karena bisa mengasumsikan diameter pipanya konstan, maka kecepatan itu menjadi konstan, sehingga nanti hanya energi tekan yang turun. Ya. Bisa dinyatakan dalam bentuk energi spesifik, head maupun tekanan. Kapan dipakainya atau kapan milihnya? Itu terserah Anda ya. Jadi tidak ada aturan ya, oh kalau sistemnya begini nanti Bernoulli-nya pakai yang satuan energi, kalau sistemnya begitu nanti pakai yang satuan head gitu, enggak. Jadi bebas, Anda boleh gunakan persamaan Bernoulli dengan satuan yang berbeda-beda, itu bebas, hanya harus konsisten ya. Jadi ketika energi tekanannya itu satuannya adalah tekanan ya. Ketika energi tekanan itu Anda hitung dalam satuan tekanan, maka energi potensial, energi kinetik pun harus dibuat dalam satuan tekanan. Artinya parameter-parameter yang masuk ke komponen energi tadi harus menghasilkan satuannya adalah satuan tekanan. Sama, kalau misalnya Anda menggunakan energi potensialnya satuannya adalah panjang atau head, berarti ya energi tekannya dan energi kinetiknya Anda harus buat agar nanti parameter-parameternya menghasilkan satuan panjang. Jangan dicampur-campur. Yang energi tekan satuannya tekanan, energi potensial itu nanti satuannya adalah satuan head, kemudian energi kinetik satuannya satuan energi spesifik misalnya. Karena Anda lupa rumusnya gitu ya. Terus ya udah kalau energi tekan ya satuannya ATM, energi potensial satuannya meter gitu. Energi kinetik satuannya meter per second. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Silakan hafalkan satu rumus. Mau itu dalam bentuk energi boleh, mau dalam bentuk energi spesifik boleh, mau dalam bentuk head begini boleh gitu ya. Tapi nanti hati-hati ya, jadi ketika nanti datanya atau soal ujiannya misalnya,
itu membutuhkan Anda untuk mengkonversi ke satuan energi yang lain, ya. Misalnya Anda hafalnya satuannya head, tapi ternyata nanti data-datanya atau soal yang diberikan itu menuntut untuk dibuat dalam bentuk satuannya joule per kilogram misalnya. Ya Anda harus mengkonversikannya ke joule per kilogram. Jadi hati-hati. Jadi selalu gunakan satuan yang konsisten. Ya, aplikasi Bernoulli sudah dibahas macam-macamnya ya. Intinya Bernoulli itu membandingkan dua titik. Ya, apa yang terjadi di titik satu ke titik kedua, dari titik pertama ke titik kedua itu perlu diperhatikan ya. Jadi prosesnya perlu diperhatikan. Kenapa perlu diperhatikan? Untuk memastikan asumsi apa yang bisa digunakan. Asumsinya di titik satu seperti apa? Asumsi di titik dua itu seperti apa? Ya. Tapi nanti ketika menyusun persamaan Bernoulli, Anda hanya membandingkan titik satu dan titik dua. Ya, tapi apa yang terjadi di titik satu dan apa yang terjadi di titik dua, asumsi apa saja yang bisa dipenuhi, itu Anda harus memperhatikan proses mengalirnya dari titik satu ke titik dua seperti apa. Ya, misalnya seperti ini, kayak kemarin ya. Ini tangki bocor, tapi titik satu terbuka ke udara, titik dua juga terbuka ke udara, sehingga tekanannya sama-sama atmosferik di kedua titik. Kemudian tangkinya itu sangat besar, volumenya sangat besar, sehingga walaupun ada yang bocor, ketinggian di titik satu itu tidak berubah. Ketika ketinggian itu tidak berubah, kan Anda bisa asumsikan ya, tidak bergerak, ya, permukaannya tidak bergerak, fluidanya ngalir, tapi permukaannya tidak bergerak. Sehingga di titik satu Anda bisa asumsikan kecepatannya 0. Lalu nanti tinggal Anda masukkan ke Bernoulli. Ya. Kemudian sama seperti diffuser, reducer. Pak Wawan, maaf. Ya Pak Yogi. Sedikit ini kembali ke yang tadi ya. Ini Pak. Ya, ini ya, silakan Pak. Juga kadang-kadang mahasiswa menanyakan, Pak ini tadi kan Pak Wawan jelaskan kalau di titik 1 dan 2 itu sama-sama atmosferik ya. Jadi memang ini adalah kondisi yang terbuka, bagian bawah terbuka sehingga ini atmosferik ya. Kemudian yang di atas juga open ya, jadi juga atmosferik. Nah, tapi ada yang dulu suka nanya, Pak ini kan dari atas tekanan hidrostatiknya terus bertambah gitu ya, dari sini ke bawah terus. Nah, sampai pas misalkan di sini di bidang batas. Nah, ini kan. Nah, itu tekanannya berapa, Pak? Begitu. Nah, ini suka ada yang nanya ya. Jadi ini yang perlu menjadi concern kita semua bahwa yang disebut dengan atmosferiknya itu adalah batas yang di luar di sini. Ya. Jadi kita lihat ada titik 2 plus. Nah, ada juga batas yang dari dalam, yaitu 2 minus. Ya, titik 2 minus artinya titik 2 yang merupakan limit dari sisi atas ke bawah, limitnya. Sedangkan 2 plus itu adalah limit dari bawah ke atas. Kedua, limit ini 2 plus dan 2 minus, ya itu keduanya bergerak sama-sama ke bidang batas itu. Ya, bidang batas itulah yang menjadi pembeda antara sistem, batas sistemnya. Ya, di mana di bagian dalam itu mempunyai tekanan hidrostatik. Ya, tentu juga bisa dihitung berapa tekanan totalnya kan. Jadi kalau P totalnya adalah P hidrostatik ditambah dengan P0. Ya, sedangkan yang dari bawah itu adalah P0. Nah, delta P inilah. Jadi ada delta P kan antara yang batas 2 minus dan batas 2 plus. Nah, ini terjadi delta P di sini, tepat di bidang batas. Delta P-nya itu sebesar tekanan hidrostatik. Nah, itu yang menjadi energi sehingga fluidanya bisa menyembur atau bisa mengalir keluar. Begitu. Jadi ada kata di bawah itu ditahan dengan suatu bidang atau tekanan, ya, yang besarnya adalah pH, maka itu tidak akan terjadi
semburan. Ya, baik, itu aja Pak Wawan tambahannya. Baik Pak Yogi, terima kasih atas penjelasannya. Betul Pak, maaf lupa tersampaikan. Jadi ketika menyusun persamaan Bernoulli yang antara titik 1 dan titik 2, titik 2-nya itu adalah titik 2 yang bagian bawah tadi, yang minus, begitu ya Pak Yogi ya. Jadi sebetulnya ada delta P tepat di mulutnya titik 2 ini. Dan itu yang menyebabkan si cairan itu mengalir keluar. Makanya tadi saya sampaikan, ketika membandingkan, ketika melakukan peneracaan Bernoulli titik 1 dan titik 2 gitu ya, nanti tergantung sistemnya, tergantung aliran fluidanya itu seperti apa. Anda perlu perhatikan di titik 1 itu kondisinya seperti apa. Kemudian ketika dari titik 1 mengalir ke titik 2 itu prosesnya bagaimana gitu ya. Nanti di titik 2 kondisinya seperti apa. Itu perlu Anda perhatikan untuk apa? Yaitu untuk mengetahui kira-kira asumsi-asumsi apa yang memenuhi kondisi tadi yang bisa Anda pakai. Nah, untuk peneracaan Bernoulli-nya titik 1 ya Anda lihat di titik 1 nanti kondisi dan asumsinya apa, titik 2 kondisi dan asumsinya seperti apa. Oke. Ya. Sama seperti yang fitting. Fitting itu kemarin ada diffuser, reducer, sudden enlargement, sudden contraction. Itu kan sama-sama berfungsi untuk menyambung pipa yang ukurannya berbeda, yang diameter ukurannya berbeda, yang ukuran diameternya berbeda. Kalau diffuser itu ya kecil ke besar, kalau reducer sebaliknya, besar ke kecil. Nah, kalau Anda mengasumsikan alirannya ideal ya, jadi sama-sama alirannya itu mengalir dari titik 1 ke kanan ya, titik 2, ini 4 kasus ini sama, yang diffuser dengan sudden enlargement itu dari kecil ke besar, sama, yang reducer dengan sudden contraction itu dari besar ke kecil ya, jadinya sama. Sebetulnya nanti Anda makanya ini jangan langsung menghafal rumus terus dihafal mati persamaan akhirnya ya. Tolong Anda turunkan. Jadi di sini Anda bisa melakukan 2 jenis peneracaan. Yang pertama adalah dari neraca massa ya, dari persamaan kontinuitas di mana laju alir massa itu selalu konstan. Kalau densitas fluidanya itu tidak berubah, berarti laju alir volumetriknya konstan. Kecepatan kali luas penampang itu kan laju alir. Nah, dari neraca massa Anda dapatkan hubungan kecepatan keluar ya, effluent ya, ya kecepatan fluida keluar sebagai fungsi dari kecepatan fluida yang masuk. Hubungannya apa? Dari rasio diameternya. Anda bisa nyatakan hubungan masing-masing kecepatan tadi. Nah, nanti Anda gunakan dalam neraca yang kedua, yaitu neraca energi, yaitu persamaan Bernoulli. Nah, Bernoulli-nya adalah titik 1 dan titik 2. Titik 1 itu adalah titik ketika dia masuk, titik 2 adalah titik ketika dia keluar. Ya, jadi nanti Anda perlu lihat mana komponen energi yang berubah. Apakah ketinggiannya, apakah kecepatannya, apakah tekanannya, ya. Yang mana saja yang berubah. Asumsi apa saja yang bisa dipakai? Misalnya seperti ini. Ini karena baseline ketinggian itu adalah titik tengah pipa ya, center dari radius pipa, maka walaupun terjadi perubahan ukuran diameter, ketinggiannya dianggap sama. Tidak ada perubahan ketinggian. Sehingga nanti yang berubah hanya energi kinetik dan energi tekanan. Ya, jadi kalau pipanya mendatar ya, horizontal, itu Anda bisa asumsikan ketinggiannya tidak berubah, energi potensial tidak berubah, sehingga yang Anda analisis nanti tinggal energi kinetik dan energi tekanan. Tapi beda kasus kalau aliran pipanya tidak horizontal, misalnya pipanya miring atau pipanya vertikal. Nah, itu beda ya. Jadi Anda tidak bisa mengasumsikan hal yang sama. Makanya jangan dihafal rumusnya. Oke, tapi pahami rumus itu datangnya dari sistem yang seperti apa. Nah, kalau Anda menggunakan Bernoulli yang ideal ya, jadi Bernoulli-nya ideal dengan asumsi tidak ada energi yang hilang, maka persamaan diffuser, reducer, sudden enlargement, sudden contraction itu sebetulnya nanti akan menghasilkan persamaan yang sama persis.
persamaannya sama persis, hubungannya akan sama persis. Artinya yang diffuser dengan sudden enlargement itu nanti sama ya, karena diameter membesar, maka kecepatannya menurun dan tekanannya naik. Sementara kalau yang reducer dan sudden contraction, diameter mengecil, tekanannya naik, kecepatannya naik, maka tekanannya turun. Ya. Artinya kalau Anda tidak memperhatikan hilang energi antara diffuser dengan sudden enlargement, katakanlah ukurannya sama ya, diameter kecil ke diameter besarnya itu rasionya sama, kecepatan masuknya sama, maka sudden enlargement dengan diffuser, kalau ideal alirannya, Anda akan dapatkan kecepatan keluaran dan tekanan keluaran itu sama. Karena tidak ada energi yang hilang. Kalau ideal. Demikian juga dengan reducer VS sudden contraction. Itu juga akan sama. Kalau ideal. Tapi karena aslinya ya, kalau kondisi sebetulnya itu nanti akan ada hilang energi ya. Ada hilang energi karena apa? Bisa dari gesekan. Seperti ini kan akan terjadi gesekan antara fluida dengan dinding pipa. Selain itu, ada juga nanti ada perubahan turbulensi di sini ketika cairannya masuk dari pipa kecil ke pipa besar. Atau sebaliknya, dari pipa besar ke pipa kecil. Ya, itu akan berkontribusi pada hilang energi. Artinya ada energi yang hilang. Kalau energi hilang, berarti nanti akan ada beda kecepatan dan beda tekanan. Kembali lagi, jangan dihafal mati rumusnya. Tolong Anda coba turunkan persamaannya, Anda lihat parameter apa saja yang berubah gitu ya dan berkaitan, terus Anda lihat kira-kira nanti perubahannya di bagian mana. Prinsip dasarnya sama. Gunakan neraca massa dan neraca Bernoulli. Demikian juga dengan alat ukur laju fluida. Ini sudah pernah didiskusikan ya. Kalau tabung pitot asumsinya apa? Kalau di tabung pitot kan ketika kecepatan fluida itu masuk tabung pitot, ini karena pipanya kecil, dia akan menekan fluida di dalam manometernya tabung pitot, maka fluida yang masuk tadi lama-lama akan tidak bergerak ya, karena sudah muncul beda tekan, ditahan sama fluida di sini, maka Anda bisa asumsikan kecepatan di titik 2, yaitu ketika fluidanya masuk di mulut tabung pitot, itu akan 0. Ya, jadi ketika melakukan neraca Bernoulli, Anda perlu memperhatikan asumsi tadi. Setelah dimasukkan, Anda dapat hubungan bagaimana mengkorelasikan kecepatan fluida yang di sini, artinya di titik 1 ya, dengan kecepatan fluida yang di titik 2, dengan beda tekan yang ditimbulkan. Nanti Anda dapat hubungan korelasi antara kecepatan titik 1 dan beda tekan. Demikian juga dengan orifice. Jadi kalau Anda lihat tabung pitot, orifice, venturi itu prinsip dasarnya sama. Mengukur kecepatan fluida yang sedang mengalir di kalau orifice dan venturi berarti di pipa ya. Kalau ini kan berarti kecepatan udara yang mengalir gitu. Nah, mengukur kecepatan fluida yang mengalir dengan cara melakukan perubahan dengan cara merubah kecepatan fluida tadi ketika melalui alat ukur, ya, sehingga nanti perubahan kecepatan ini akan dikonversi menjadi perubahan tekanan. Sehingga perubahan tekanannya akan bisa dibaca di alat ukur pembaca beda tekan. Di sini namanya manometer. Jadi seperti orifice, seperti venturi, itu nanti juga akan dipasang manometer. Nah, karena beda tekannya bisa terukur, maka dengan menggunakan prinsip Bernoulli, Anda bisa konversikan, Anda bisa korelasikan perubahan tekanan tadi sebagai kecepatan aliran fluida. Prinsipnya sama. Oke, yang sedikit beda mungkin ya ini sebetulnya kalau rotameter juga sama ya, jadi mengukur kecepatan fluida, tapi di sini apa yang dilakukan oleh fluida tadi ya, si alat ukur ini
selain tetap menggunakan prinsip Bernoulli, tapi nanti akan ada gaya-gaya yang bekerja ketika fluidanya itu mengangkat bandul atau peluru yang ada di dalam rotameter. Sehingga nanti persamaannya memang lebih kompleks ya, karena nanti ada hubungan antara gaya ke atas dengan gaya ke bawah, termasuk gaya apung dari si fluida ketika dia mengangkat si bandul ini. Tapi prinsip dasarnya sama. Si alat ukur ini akan melakukan sesuatu sehingga ketika fluidanya melewati alat ukur, dia akan mengalami perubahan energi. Jadi sehingga ketika Anda menerapkan prinsip Bernoulli, perubahan energinya itu teridentifikasi ya, itu semua bisa dihitung balik menjadi parameter kecepatan. Oke. Dari Pak Yogi, apakah ada yang mau ditambahkan, Pak? Sebelum kita mungkin membahas sedikit terkait soal latihan. Oke, dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Ini suara masih terdengar kan ya? Terdengar, Pak. Masih ya? Halo, halo. Ini tidak ada yang merespon? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Oke, nanti takutnya saya ngomong panjang lebar, kalian tidak mendengar. Oke, nah sekarang Anda lihat yang kasus Venturi vertikal, ya. Jadi kalau kasus Venturi vertikal seperti ini, sebetulnya prinsipnya sama. Anda punya neraca massa ya. Kalau neraca massa berarti laju alir massa di titik 1 akan sama dengan laju alir massa di titik 2. Ya, titik 1 itu di sini di bawah, titik 2-nya yang di atas. Oke, kemudian dari sini Anda bisa, karena yang ini yang mengalir adalah minyak ya, minyak dengan densitas diketahui, Anda bisa asumsikan minyak itu adalah fluida yang incompressible. Sehingga laju alir di titik 1 akan sama dengan laju alir di titik 2. Ini kilogram per second, ini meter kubik per second. Atau Anda dapatkan hubungan kecepatan dengan luas penampang. Yang harus Anda hitung apa? Debit. Berarti ini ya. Ini yang harus Anda hitung. Oke. Dari neraca massa kemudian Anda bisa ke neraca energi. Ya, kalau dibuat dalam bentuk head gitu ya. Kan seperti ini. Ini akan sama dengan di titik 2. Sudah ada yang nyoba soal ini? Ada yang sudah dapat jawabannya? Berapa key-nya? Saya tidak akan ngasih kunci jawabannya ya, karena saya juga tidak menghitung. Tapi kan yang perlu berlatih menghitung itu kalian. Jadi tolong nanti kalau kalian belum coba, kalian harus coba latihan ini. Nah, dari Bernoulli ini, Anda apa yang bisa Anda hitung terlebih dahulu? Ini kalau tidak ada yang menjawab, berarti kita panggil saja. Rainaldi, NIM 35. Ada? Halo? Suara Anda tidak terdengar di saya. Ya, silahkan dijawab lewat chat juga boleh. Apa yang Anda amati dari sistem Venturi vertikal ini? Energi apa yang paling jelas berubah?
Halo, Renaldi? Ya, potensial. Karena ketinggiannya berubah ya. Jadi beda dengan Venturi yang horizontal. Anda tidak bisa mengasumsikan Z1 sama dengan Z2. Ya, artinya Anda harus turunkan dulu persamaan Bernoulli untuk Venturi yang vertikal seperti ini. Ya, sehingga nanti Anda punya Z2 minus Z1 itu sama dengan berapa di sini? Berarti selisih ini ya. 0,2 meter. Ya, biasakan menghitung dengan terserah kalau Anda menggunakan satuan SI ya, berarti Anda konsisten menggunakan satuan SI gitu. Ya. Z2 per Z1 itu sama dengan 0,2. Bagaimana dengan tekanan? Bentar, saya panggil yang lain. Ignatius Daniel, NIM 10, ada? Hadir, Pak. Ya. Tekanan mana yang lebih tinggi? Titik 1 atau titik 2? Titik 2 bukannya, Pak? Titik 2. Alasannya? Yang lebih tinggi ya? Alasannya? Ini ngalirnya dari bawah ke atas ya. Sebuah Venturi minyak mengalir dengan arah aliran ke atas. Jadi titik mana yang lebih tinggi? Tekanan pada titik mana yang lebih tinggi? Berarti titik 2 berarti ke bawah ke atas. Bawah ke atas, ngalirnya ke atas. Tekanan yang lebih tinggi, titik? 2. Alasannya? Satu yang salah. Coba dipikirkan baik-baik, tapi kasih alasannya. Salah nggak apa-apa, tapi minimal kalau salah kan jadi ingat gitu. Halo? Titik mana yang tekanannya lebih tinggi? 1, tapi bingung alasannya. 1, oke, tapi nggak tahu alasannya. Oke, coba yang lain ya. Eliana Angela Kurniawan, NIM 29. Hadir, Pak. Ya, tekanan di titik mana yang lebih tinggi? Kalau ngalirnya ke atas. Dan melihat arrangement-nya seperti ini ya. Jadi dipasangin manometer di titik 1 dan titik 2. Terus ketinggian fluida di manometer ini adalah merkuri ya, Hg. Ketinggiannya seperti ini. Titik mana yang lebih tinggi tekanannya? Titik inlet atau di titik inlet itu 1 ya, atau di titik 2? Dua, Pak. Tekanan yang lebih tinggi 2. Alasannya? Satu deh, Pak. Ya alasannya. Karena Lihat gambarnya baik-baik. Terus coba di nalar ya, di logika, tekanan mana yang akan lebih tinggi? Halo, Eliana? Nggak tertidur kan? enggak kok. Masih berpikir? Mungkin ini deh, Pak. 2 karena luasnya lebih kecil. Tekanan di 2 karena luasnya lebih kecil. Oke. Itu alasannya? Iya, celahnya lebih kecil. Oke. Jadi tekanannya lebih di titik 2 lebih besar, lebih kecil dibandingkan titik 1. Kalau Lebih luas besar. penampung lebih kecil. Lebih Oke. besar. Sekarang saya panggil yang ketiga. Atau ada yang mau mencoba menjawab? Yang lain? Saya boleh, Pak. Ya, Steve. 1 bukan, Pak, yang lebih tinggi tekanannya. Alasannya? Karena dia dorong yang di bagian throat section-nya lebih
ke dalam gitu merkurinya. Jadi pasti tekanan yang di satu lebih gede gitu. Ya, betul. Ya, jadi Anda perlu lihat posisi fluida manometernya, si raksanya. Yang kakinya lebih pendek itu menunjukkan titik itu punya tekanan lebih besar. Kan Anda masih ingat ya, delta ketinggian ini akan berkorelasi dengan beda tekanan antara kedua kaki manometer. Kedua kaki manometernya adanya di mana? Satu, kaki kanan itu di titik 1, kaki kiri ada di titik 2. Terus Anda lihat, ternyata yang lebih pendek tinggi raksanya itu titik B. Ya. Titik B itu berkorelasi dengan titik 1. Bagian B itu berkorelasi dengan titik 1, dan itu lebih pendek. Artinya kan tekanan di sini akan lebih tinggi, karena dia akan menekan si raksa itu ke kiri. Kebalikannya, kalau tekanan di titik 2 itu lebih tinggi, ketinggian di kaki kanan akan lebih tinggi. Ya. Jadi dilihat dari itunya, bukan dilihat dari kalau tadi kan bilang ya, karena luas penampang itu lebih kecil, apakah pasti tekanannya lebih besar? Itu hanya terjadi kalau apa? P itu apa sih? F per A ya. P itu adalah F per A. Ini hanya berlaku kalau Anda membandingkan gaya yang sama di titik 1 dan titik 2. Sementara gaya di titik 1 tidak akan sama dengan gaya titik 2. Ya, karena fluidanya sudah bergerak. Jadi itu ya, jadi tolong diperhatikan bagaimana menentukan mana yang lebih tinggi. Ya paling gampang itu sudah ada alat pengukur beda tekan, namanya manometer. Manometer itu mengkorelasikan beda tekan dengan beda ketinggian di kaki-kakinya. Kalau satu kaki punya ketinggian lebih rendah, itu menunjukkan tekanan dari kaki yang lebih rendah tadi itu yang menunjukkan tekanan yang lebih tinggi justru. Oke ya, jadi P2 itu akan lebih kecil daripada P1. Nah, bagaimana menghitung P1 minus P2? Mengkorelasikan beda tekan, kan tadi sudah disebutkan ya, beda tekanan di titik 1 dengan titik 2 itu direpresentasikan dengan beda ketinggian dari raksa di dalam manometer. Raksanya ya, bukan beda ketinggian minyaknya, beda ketinggian raksanya. Delta P ini delta P minyaknya. Sehingga ini akan sama dengan densitas dari raksanya dikalikan G dikalikan delta H manometer. Kebetulan nilainya mirip dengan delta H Venturi ya, tapi maksudnya paham ya? Jadi 0,2 meter ini adalah delta H dari kaki di kiri dengan kaki yang di kanan. Nah, ini Z-nya Anda tahu ya, selisih Z-nya Anda tahu, selisih P-nya Anda tahu. Jangan lupa densitas yang digunakan di Bernoulli ini densitas siapa? Densitasnya apa? Minyak, Pak. Ya, densitasnya minyak. Ya, jadi ketika masuk ke Bernoulli, densitas yang digunakan adalah densitas dari fluida yang sedang mengalir. Di kasus ini fluidanya adalah minyak. Kalau membaca manometer ya, membaca beda tekannya adalah beda tekannya minyak dari titik 1 ke titik 2. Tapi beda tekannya kebacanya di mana? Di manometer. Manometer membaca beda tekan karena diisi merkuri. Di sini ya, di kasus ini diisi merkuri. Sehingga densitas yang digunakan dalam perhitungan beda tekan di manometer menggunakan densitasnya merkuri. Jangan kebalik-balik. Ya. Oke, setelah Anda tahu, Anda bisa hitung ya parameternya semuanya ada. Anda masih ingat SG ya? SG itu apa? Nanti dikonversi menjadi densitas bagaimana? Ini Anda silahkan hitung sendiri nanti. Nanti Anda akan dapatkan. Kan yang Anda perlu hitung kan Q ya. Q itu bisa dihitung dari U1 kali A1. A1 itu adalah luas penampang di 1. Atau U2 kali A2. A2 itu adalah luas penampang di sini. Anda tinggal hubungkan saja. Kan di kiri masih ada U1. Di kanan ada U2. Berarti nanti Anda konversikan salah satu sebagai kecepatan yang
lain gitu ya. Jadi U2 sebagai U1 atau U1 sebagai U2. Nanti Anda dapat U1 berapa atau U2 berapa. Nanti tinggal kalikan luas penampangnya, dapat laju alir volumetriknya atau dapat debitnya. Paham ya? Kasus lain sama seperti ini. Saya tidak akan ngasih kunci jawabannya, angkanya berapa, silahkan Anda hitung buat latihan sendiri ya. Ini ada air, jadi ini isinya air. Mengalir dari kiri ke kanan. Ya. Oke. Lalu sebagian air ini masuk ke dalam manometer. Manometernya biasanya kan cuma diisi satu fluida, gitu ya. Hanya diisi satu cairan. Tapi di sini diisi 3. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Oke. Di sini Anda diminta untuk menghitung hilang tekan. Kok bisa muncul hilang tekan? Karena fluidanya mengalir terus dilewatkan orifis. Ya, jadi pakai prinsip orifis, dia mengubah diameter sehingga kecepatannya naik. Kalau kecepatannya naik, ini asumsi pipanya diameternya konstan ya, diameternya sama. Kalau ketika melewati orifis ini kecepatannya naik, berarti tekanannya turun. Ya. Dan ini ada sedikit, mungkin ada sedikit koreksi dari gambar ya. Seharusnya titik ini itu agak mendekat ke orifis. Sehingga Anda membaca di sini ada P1, ada P2. Mana yang lebih besar? Kalau ngalirnya ke kanan. Nashwa Zafira, NIM 61, ada? Ada, Pak. Ya. Mana yang tekanan yang lebih besar? P1 atau P2? P1 ya, Pak. Karena apa? Karena dia mengalirnya ke kanan, jadi ngedorong ke kanan gitu kan, Pak. Oke, selain itu, prinsipnya orifis, masih ingat ya? Menggunakan prinsip orifis itu, ini titik 1 ya, ini titik 1, ini titik 2. Orifis itu memperkecil luas penampang. Ketika Anda memperkecil luas penampang dengan laju alir yang konstan, kan pokoknya kalau ngalir itu kan laju alirnya konstan ya, selama densitas air kan tidak berubah gitu ya. Karena laju alirnya konstan, ketika dia lewat orifis ya, di mana penampangnya itu jadi lebih kecil, maka kecepatannya akan menjadi lebih besar. Kalau kecepatannya besar, energi kinetiknya naik, energi tekanannya turun. Sehingga P1 akan lebih besar daripada P2. Oke, bagaimana menghitung P1 minus P2? Kalau titik 1 dan titik 2 dihubungkan dengan manometer. Ada yang mau coba jawab? Yusuf, Sayyid Akbar? Ada? Hadir, Pak. Ya, bagaimana menghitung delta P antara titik 1 dan titik 2? Delta P titik 1 dan titik 2 itu terkorelasi atau terhubungnya di manometer sebagai apa? Halo, masih di situ? Masih, Pak, sebentar, Pak. Saya juga mikir, Pak. Ya, jadi ini kan Anda punya air yang ngalir dari kiri ke kanan. Karena dia lewat orifis, dia mengalami perubahan kecepatan dan mengalami perubahan tekanan. Nah, sebagian air tadi masuk ke dalam manometer, menekan fluida di dalam manometer, kemudian yang perlu Anda selalu ingat ya, pahami, kondisi di dalam manometer itu adalah kondisinya statik. Ya, diem gitu ya. Jadi yang ngalir itu adalah air yang di atas. Sementara air yang masuk ke manometer, di kaki-kaki manometer,
itu dalam kondisi statik. Sehingga prinsip hidrostatik itu bisa Anda terapkan di manometernya saja. Anda tidak bisa terapkan prinsip hidrostatik di pipa yang sedang dialiri air. Tapi Anda bisa terapkan di bagian kaki-kaki manometer. Nah, kalau isi manometer itu hanya satu cairan saja ya, selain air itu hanya ada satu cairan, secara umum Anda akan langsung hafal ya bahwa beda tekan antara P1 dengan P2 itu pasti akan sebanding dengan beda ketinggian kaki-kaki manometer. Betul ya, kayak yang tadi. Ini kan manometernya seperti ini, sehingga P1 minus P2 itu akan sama dengan rho raksa di dalam manometer kali G kali delta H. Delta H itu selisih ketinggian. Ya. Tapi bagaimana kasusnya kalau fluidanya nggak cuma satu? Apakah benar itu akan sama dengan selisih ini saja? Apakah Anda akan langsung percaya atau tidak percaya? Sebaiknya tidak langsung percaya. Ya, masa engineer langsung percaya rumus gitu ya, tanpa tahu rumus itu diturunkan dari mana. Ya, jadi Anda perlu ingat lagi konsep hidrostatik. Oke. Pertanyaan saya pertama. Ke yang tadi, siapa yang barusan saya tanya namanya, saya kok lupa. Halo, halo. Yang barusan saya tanya namanya siapa ya? Saya, Pak. Ya, Yusuf. Tolong dijawab. Di titik ini, apakah tekanan antara kiri dengan kanan sama? Sama, Pak. Alasannya? Karena tinggi cairannya sama, Pak. Selain ketinggian cairannya sama, jadi untuk kasus fluida statik, ya, fluida yang tidak bergerak. Prinsip hidrostatik. Tekanan dua titik itu akan sama. Ingat nggak syaratnya? Satu, tingginya sama. Yang kedua, fluida di antara dua titik tadi sama. Sehingga kalau di bagian bawah manometer, tingginya sama. Fluidanya sama-sama fluida B gitu ya. Berarti tekanannya sama. Paham ya, Yusuf? Paham, Pak. Jadi jangan cuma lihat tingginya, tapi lihat fluidanya. Oke, dengan pertanyaan yang sama, saya mau nanya biar siap-siap. Sandra Samara, ada? Ada, Pak. Oke, Sandra, sekarang di titik ini, sebentar, anggap ini garis lurus ya. Tekanannya sama nggak? Di titik mana, Pak? Yang barusan saya garis merah itu, kiri dan kanan, tekanannya sama nggak? Sebentar. Di garis putus-putus yang paling atas, tekanannya sama nggak di kaki kanan dan kaki kiri? Barusan saya sudah menjelaskan ya, syarat tekanan dari dua titik itu sama adalah tingginya sama, fluidanya sama. Nah, untuk kasus yang ini, terpenuhi nggak dua itu? Halo? Tinggal jawab, Enggak, Pak. terpenuhi atau tidak? Enggak, Pak. Kenapa tidak? Karena fluidanya beda ya, Pak. Fluidanya beda apa saja? Itu yang sebelah kiri fluida A, yang kanan fluida C ya. Ya, jadi di titik ini, kiri dan titik kanan, tekanannya tidak sama. Karena kalau Anda, walaupun ketinggiannya sama ya, Anda mau ukur dari bawah, dari atas, ketinggiannya sama, tapi ketika Anda hubungkan dari titik kiri ke titik kanan, dia ketemu air, ketemu A, ketemu B, ketemu C. Jadi tekanannya tidak sama. Tapi saya balik, masih Sandra, biar tambah paham atau malah tambah bingung. Bagaimana kalau dilihat dari atas? Tingginya sama, fluidanya sama, sama-sama air.
Boleh nggak dengan alasan itu mengatakan ketinggian titik kiri dengan titik kanan pada garis yang merah itu ya, garis mendatar yang merah, pada dua titik itu tekanannya sama? Boleh nggak? Eh, kurang tahu, Pak. Tinggal jawab boleh atau tidak. Eh, Kalau dilihat dari bawah, ya, nggak boleh, gitu kan? Paham ya Iya, Pak. alasannya? Iya. Iya kan? Tadi kan Anda menjawab tidak sama. Ya, dari bawah itu tidak sama. Tapi dari atas boleh nggak dibilang sama? Ini Anda meninjau dua titik yang posisinya sama ya. Jadi posisinya sama, Anda tinjau dari fluida yang di bawah-bawahnya, yang satu Anda tinjau dari fluida yang di atasnya. Ketika ditinjau dari fluida yang bawahnya, itu tekanan dua titik itu bisa disimpulkan tidak sama. Tapi kalau dilihat dari fluida yang di atasnya, bisakah Anda menyimpulkan tekanannya sama, atau tetap kesimpulannya tekanannya tidak sama? Kayaknya tetap nggak sama deh, Pak. Betul. Tapi bisa menyebutkan alasannya nggak? Karena pas di ketinggian yang sama, fluidanya beda kali ya, Pak. Kan itu kalau dilihat dari bawah. Kalau dilihat dari atas kan fluidanya semuanya air kan ya? Ada asumsi yang tidak terpenuhi nggak? Atau Anda tahu nggak? Ada asumsi yang tidak terpenuhinya apa? Yang lain ada yang mau coba jawab? Ini saya menguji kalian paham konsepnya atau tidak. Izin Savana. menjawab, Pak. Ya, silakan. Tadi siapa yang mau jawab? Jonathan, Pak. NIM Ya. 003. Oke, Jonathan. Gimana, Jo? Kalau dari yang revis tadi kan diketahui P1-nya lebih besar dari P2, Pak. Nah, itu bakal ngaruh ke yang garis itu. Sehingga tekanannya dapat disimpulkan berbeda. Betul. Ya, karena tadi asumsi bahwa dua titik itu tekanan sama, itu kalau tinggi sama dan fluida sama, itu hanya berlaku untuk apa? Fluida statik. Ya, fluida statik. Fluida statik itu apa? Fluida yang diem. Fluida diem itu adanya di mana? Hanya di kaki-kaki manometer. Sementara di dalam pipa, fluidanya tidak statik. Fluidanya mengalir. Sehingga Anda tidak bisa gunakan asumsi yang fluida statik tadi. Hanya bisa dipakai ketika Anda meninjau dari bawah saja. Ya. Dan tentunya kalau ditinjau dari bawah tekanannya tidak sama, masa iya ditinjau dari tempat lain tekanannya terus jadi sama gitu ya. Nah, betul jawaban Jonathan. Karena fluida mengalir ini punya perbedaan tekanan, jadi sebetulnya Anda bisa menggabungkan itu dengan prinsip hidrostatik untuk menghitung beda tekannya. Ya. Paham ya? Jadi sebentar saya hapus biar tidak ini satu, ini dua. Oke, Anda boleh misalnya di sini ya. Ini katakanlah titik 3.4. P3 sama dengan P4. Boleh kan ya? Tingginya sama, fluidanya sama. Dan di situ semuanya statik. Ya. P3 itu apa? P3 itu adalah P1 ditambah rho air G ketinggian yang ini ya. Katakanlah ini X ya. Ini X, ini X. Ya. G kali X ditambah 7 cm. Nanti perhitungannya Anda sesuaikan ya dengan satuan yang sama. Ditambah rho, ini rho air ya. Ditambah rho zat A dikalikan G dikalikan 5 cm. Itu P3. Sedangkan P4-nya itu adalah P2 ditambah rho air kali G dikalikan X ditambah rho fluida C kalikan G dikalikan 7 tambah 5 cm. Itu sama dengan P4.
Anda boleh berbasis titik 3 dan 4, boleh. Mau berbasis titik paling bawah, boleh gitu ya. Nanti Anda dapatkan P1 minus P2. Itu kan yang mau dicari ya, P1 minus P2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait konsep? Moga-moga lebih paham ya. Pak, boleh bertanya tapi yang soal sebelumnya nggak? Yang Venturi? Iya, Pak. Boleh, silakan. Ntar saya hapus ya. Atau butuh catatan-catatan di sini? Ini sih Pak, saya bingung. Yang pas P1 min P2 kan Bapak langsung pakai rho Merkuri kali G kali delta H-nya tuh yang 20 cm ya? 20 cm tuh yang di bawah ya, delta H manometer. Iya. Saya kayak kemarin sempat coba ngerjain, saya mikir kenapa nggak pakai yang dari atas gitu juga Pak, yang bagian kirinya. Jadi benar-benar dari yang titik P2 di atas itu, habis itu kita hitung bagian minyaknya dulu, baru 20 cm si Merkuri, sama yang di kanan Oke. itu ada yang dari titik P1-nya, baru dihitung lagi rho G minyaknya gitu Pak. Oh, Baru ntar tapi bukannya itu dikurangin nanti gitu. akan saling menghilangkan ya? Oh, bukannya beda Pak perhitungannya? Soalnya kan Ya, nggak kan? sama gitu ketinggian biasanya. Oke, katakanlah saya coba hapus ya. Makanya ini yang sudah pernah mencoba perhitungan pasti akan kan maksudnya gini ya. P di sini, P katakanlah ini PX gitu ya. Ini adalah PY. Tadi kan saya langsung mengatakan P1 minus P2 itu adalah P di X minus P di Y gitu kan. Iya Pak. Nah, terus kamu mau hitung di sini ya. Ini adalah P2, ini adalah P1. Dengan PX itu adalah P2 ditambah rho G minyak ya, dikalikan tinggi ini, delta X gitu ya. Maksudnya itu ya. Iya betul Pak. PY itu adalah P1 ditambah sama dengan, PY itu adalah P1 ditambah rho G kali total dari sini ke sini ya. Iya betul Pak. Ya, oke. Jadi kita sebutnya delta Y. Tapi beda dengan delta yang di sini ya. Delta Y itu kan selisih ketinggian 2 kaki. Itu boleh, betul. Mau dikerjakan seperti itu betul, asal Anda tahu angka-angkanya. Kan panjang dari sini ke sini nggak ketahuan ya. Betul nggak? Kan nggak bisa diketahui. Maksudnya tidak ada datanya gitu. Kalau itu ada datanya, Anda boleh kerjakan lebih detail seperti itu boleh. Tapi harusnya nanti coba ya, Anda pasang aja angka gitu ya. Anda pasang angka, kan dari sini ketahuan. Itu sebesar 20 cm gitu ya. Terus dari sini boleh aja Anda misalkan berapa senti gitu. Boleh, nanti Anda masukkan saja. Tapi seharusnya itu bisa tereliminasi loh. Kayaknya kecoret deh. Atau enggak? Pas kemarin saya nggak kecoret gitu Pak. Habis itu yang angka yang tidak tahu itu saya misalin A aja Pak yang bagian dari itu. Jadi kan karena sama-sama minyak kayak gitu, jadi kayak masih kan Y antara yang bagian Y sampai ke P1 itu kan yang tidak diketahuinya. Nah, tapi kan di bagian kiri itu juga sama kan nggak tahu. Jadi kayak pasti yang bagian itu Betul. tetap kecoret. Tapi Betul. kayak masih ada bagian minyak yang di atas itu Pak. Yang 20 cm ya? Iya, yang 20 cm di bagian kiri itu. Oke, kalau itu dihitung, diperhatikan, dibandingkan dengan hanya memperhatikan ketinggian manometer di raksanya, ketinggian raksa di manometernya, maaf, angkanya sama nggak? P1 minus P2-nya menghasilkan angka yang sama nggak? Oh, saya jujur belum hitung angkanya sih Pak. Tapi kalau dari variabelnya kayak beda dari yang rho G delta Y. Gitu. Oke, ya. Tapi seharusnya betul dihitung seperti itu lebih detail. Boleh nanti coba dibandingkan ya, dihitung terus dibandingkan, nemu angkanya sama atau enggak.
Masih ada, betul sih, masih ada faktor segini ya? Iya Pak, yang segitunya. Oke, dicoba aja. Betul, betul. Tapi pendekatan Anda tidak salah. Yang saya lakukan itu lebih simpel sih. Diasumsikan efek tekanan hidrostatika di dalam kaki-kaki manometer itu tidak diperhatikan. Walaupun seharusnya iya diperhatikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas koreksinya. Oke, ada lagi? Mungkin silahkan dicoba dulu ya, dicoba kan ujiannya masih minggu depan. Jangan terus nyobanya baru Rabu minggu depan gitu ya. Jadi tolong kalian gunakan waktu yang ada buat latihan. Terus nanti kalau kalian nemu permasalahan atau problem, silahkan diskusikan dulu dengan teman-teman kalian gimana mengerjakannya. Ada asisten juga yang bisa ditanya, atau kalian juga bisa nanti tanya ke saya. Oke, terima kasih semuanya. Ini berhubung karena waktunya sudah lewat ya. Semoga kalian lebih paham terkait konsep. Sekali lagi saya ingatkan jangan cuma menghafal rumusnya ya, karena nanti variasi kasusnya itu bisa macam-macam, tapi tolong dipahami konsepnya, bagaimana menurunkan rumusnya. Ini rumusnya masih cukup sederhana, jadi Anda masih diharapkan bisa paham konsep dan mentranslate-nya dalam menyusun rumusnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.